Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang belajar yang namanya bahasa pemrograman ya, teman-teman. Bahasa pemrograman itu sebenarnya ada banyak. Jadi bahasa pemrograman, misalnya ada apa aja yang kita pelajari sekarang PHP, dan PHP ini bisa dipelajari mungkin sampai semester 8 juga masih kita pakai. Ada yang namanya juga C gitu ya. Ada C Sharp, ada juga C++, ada yang namanya bahasa assembly, terus ada yang namanya ASP, ada yang namanya Java, ada yang namanya JavaScript, ada yang namanya VB. Jadi saya cuma ngelis ya teman-teman, ini nggak usah dihafalkan, nggak usah takut, nggak akan keluar di ujian. Ada yang namanya VB.NET, ada yang namanya Delphi, ada yang namanya Python, mana ya? Dan seterusnya, ya, Ruby, pokoknya banyak dan tidak untuk dihafalkan ya, tidak untuk dihafalkan. Cuma sekarang kita fokusnya yang kita pelajari ini di PHP. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu bahasa pemrograman? Apa bahasa pemrograman itu adalah? Intinya kalau dari saya, teman-teman bisa cari sendiri pengertian dari itu. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan 1, bahasa pemrograman adalah, teman-teman lupa. Intinya adalah bahasa yang menjembatani antara kita supaya kita bisa memberikan perintah kepada komputer untuk agar komputernya bisa melakukan sesuatu. Bedanya kemarin kita belajar kode dengan bahasa pemrograman itu apa, teman-teman? Beda enggak? Beda dari kemampuannya, teman-teman ya. Kalau kemarin kita cuma mengubah dari yang tertulis di sini, kode-kodenya, nanti terlihatnya seperti apa. Kalau kita nulis ini, terlihatnya seperti ini. Ya, nulis ini terlihatnya seperti ini. Nah, bahasa pemrograman itu punya beberapa hal, teman-teman ya. Kemampuan, kita bilang aja kemampuan. Kemampuan dari bahasa pemrograman yang nggak dimiliki oleh kode. Gitu. Apa kemampuannya? Dia bisa menyimpan data. Loh, kok database Pak menyimpan data? Bukan ya. Menyimpan data di sini adalah menyimpan data secara sementara, teman-teman. Ya, pernah belajar menyimpan data sementara itu berarti disimpan di mana? Random access memory, RAM. Ya kan ya? Jadi RAM itu adalah tempat menyimpan data sementara. Jadi kalau Anda tahu HP misalnya punya RAM 4 GB, gitu ya. Komputer punya RAM-nya 8 GB misalnya, 16 GB, 32, 128 dan seterusnya. Itu berarti
Semakin besar tempat penyimpanan sementaranya, semakin banyak yang bisa disimpan di situ secara sementara, gitu ya. Sementara di sini maksudnya apa? Ya selama masih dibutuhkan dia ada di situ. Ketika sudah tidak dibutuhkan maka dihapus. Contoh Anda buka ini Notepad ya atau Visual Studio Code. Apakah ini tulisan bisa muncul di sini kalau tidak disimpan sementara? Ya tidak bisa, ya kan? Jadi ada tempat yang menyimpan ini semua tulisan ini. Ya, ketika kita save misalnya atau save as, maka disimpan ke dalam file. Itu adalah penyimpanan permanen. Bentuknya file. Oke, antara sementara dan tidak sementara mungkin bisa secara gampang dipahami kalau kita memahaminya seperti ini. Kalau komputernya mati berarti datanya hilang. Itu artinya penyimpanan sementara. Sedangkan yang permanen, contohnya file tadi, kalau komputernya mati masih ada di dalam hard disk ya. Bahkan hard disknya dipindah ke komputer lain masih ada. Jadi itu bedanya penyimpanan sementara dengan tidak. Nah, penyimpanan sementara di dalam bahasa pemrograman itu namanya adalah variabel. Oke ya? Menyimpan sementara. Kita bukan tempat penyimpanannya, tapi menyimpan data sementara. Itu bisa menggunakan namanya variabel. Kita contohkan ya teman-teman. Tapi untuk mencontohkan, kita tidak bisa nih di halaman HTML, tidak bisa. Karena bahasa pemrogramannya adalah PHP. Berarti ketika kita mau pakai bahasa pemrograman PHP, kita bisa membuat file dengan tipe data PHP juga, teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat file baru, misalnya index, ya, .php. Pak, apakah indeks .php berarti hanya bisa mengcover atau hanya bisa menyimpan atau hanya bisa menampung kode-kode PHP? Tidak. File dengan tipe PHP bisa diisi dengan HTML, teman-teman. Bisa diisi dengan HTML dan hal-hal yang lain. CSS dan JavaScript juga bisa. Jadi .html dengan .php bisa dibilang sama saja. Bedanya adalah .php membuat kita bisa menuliskan kode-kode PHP. Berarti ada tambahannya, HTML plus gitu ya. PHP itu adalah HTML plus PHP. Bukannya PHP berdiri sendiri, bisa juga dibilang HTML plus PHP. Bukan hanya kode PHP saja yang bisa ada di dalamnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi saya coba indeks halaman .html-nya ini saya pindah. Apakah butuh HTML? Enggak ya. HTML-nya saya pindah ke sini gitu. Jadi di sini kosong ya, kalau Anda lihat ya, tinggal indeks .php. Kalau saya jalankan, apakah ini nggak bisa jalan? Untuk ngetes dulu ya, jalan atau tidak ini kita ganti ya. Ini jadi PHP 1 misalnya, atau 01. Kita kasih di sini H1. Belajar PHP pertama. Kita coba jalankan ya teman-teman ya. Berarti di sini bisa diganti ya, indeks titik PHP ya. Jalan ya. Jadi nggak butuh file HTML teman-teman, nggak butuh. Dia berdiri sendiri. Cuma yang saya bilang plus tadi itu di sini ya. Di sini kita bisa masukkan kode HTML, JavaScript, CSS, dan lain-lain ya. Berarti di sini titik PHP itu lebih banyak fungsinya daripada HTML gitu ya. Yang jadi masalah adalah teman-teman kalau perhatikan, yang jadi masalah adalah indeks titik PHP ini kalau saya pindah ya teman-teman. Saya pindah ke dalamnya lain-lain. Paste. Tuh nggak ke copy. Mana? Oh, belum. Grup saya indeks titik.
Copy. Saya pindah ke sini. Ya, kalau saya jalankan pakai browser, apa yang terjadi teman-teman? Apakah muncul? Jawabannya yang muncul adalah, atau Firefox ya? Ya, malah update. Oh, di Firefox muncul ya teman-teman ya? Ajaib ya, nanti kita balik lagi di situ. Firefox muncul. Sekarang kita coba jalankan pakai browsernya Chrome. Open with Chrome. Oh, belum ada di sini. Lah. Terus munculnya kalau di Chrome adalah kodenya. Beda ya? Oke, nanti kita coba lagi, kita lanjutkan lagi. Jadi file PHP tidak bisa dibuka di luar server seharusnya teman-teman, tapi di dalam Firefox tadi masih bisa ya, tidak ada masalah. Kita coba dulu. Sampai sini nggak ada pertanyaan seharusnya ya? Atau ada pertanyaan monggo? Oke ya, tambahannya teman-teman, saya kasih tambahan sebelum kita lanjutkan. Kalau nama filenya indeks, entah itu PHP atau HTML, itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi langsung nama foldernya. Yang dibuka sama. Jadi ketika folder dipanggil, dan di dalamnya ada indeks, maka indeks itu yang dipanggil. File indeks itu yang dipanggil. Jadi indeks itu adalah sesuatu yang dipanggil ketika foldernya dibuka. Ya. Jadi indeks itu penting. Indeks itu biasanya dipakai untuk halaman pertama kali yang mau dilihat oleh orang. Jadi Anda buka google.com, kan di situ nggak ada nama filenya ya. Ya. Misalnya saya buka google.com. Nggak ada nama filenya kan ya teman-teman ya. Lah kok buka? Karena nama filenya adalah indeks. Gitu ya. Jadi indeks itu membuat kita tidak perlu menuliskan nama file, otomatis terpanggil nama file indeks itu. Oke? Itu tambahannya. Terus kita masukkan kode PHP. Kode PHP itu bagaimana? Kode PHP itu bisa kita selipkan di mana saja teman-teman. Anda mau masukkan di dalam head bisa, di dalam body bisa, di luar sini bisa, di atas sebelum doctype bisa. Jadi kode PHP itu kita sisipkan ke dalam kode-kode HTML ini. Gitu ya. Contoh di sini kita buat H2, mungkin materinya variabel. Lalu di bawahnya mau saya masukkan kode-kode PHP gitu ya teman-teman. Kita bisa menuliskan seperti ini teman-teman. Jadi sama dengan tag. Kalau tag itu dibuka dengan tag pembuka, ditutup dengan tag penutup. Maka kode-kode PHP itu juga dituliskan seperti ini teman-teman. Di sini adalah pembuka untuk memulai menuliskan kode-kode PHP, lalu ditutup dengan seperti ini teman-teman. Kalau nggak kelihatan saya besarkan. Jadi dibuka dengan kurung siku tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Jadi tadi kita belajar tentang variabel nih ya, kita mau membahas variabel. Variabel tadi kita sudah bahas bahwa dia tempat penyimpanan sementara. Karena itu kita mau nyoba nih melakukan penyimpanan. Nah, kalau mau menyimpan berarti harus ada tempatnya dulu ya teman-teman ya. Berarti harus ada tempatnya. Nah, kita menyiapkan tempatnya kalau di PHP dengan dolar lalu nama tempatnya. Dolar lalu nama tempatnya. Misalnya dolar nama, berarti saya menyiapkan tempat untuk menyimpan sesuatu ke dalam dolar nama ini.
dolar nama ya. Nah, saya tak mengembalikan yang tadi. Halamannya tadi di mana ya? Di dalamnya. Nah, saya masukkan ke sana dulu. Oke ya. Lalu apa yang bisa dimasukkan ke sini? Tadi saya bilang tempat penyimpanan sementara untuk apa, teman-teman? Data. Berarti cuma bisa data ya, teman-teman. Anda nggak bisa masukkan kursi ke dalam sini, nggak bisa ya. Tidak kayak di komik-komik gitu ya. Bisa masukkan benda, nggak bisa. Yang bisa dimasukkan cuma data ya. Lalu cara masukkannya gimana? Maka ada sebuah operator, teman-teman. Operator itu ya anggap aja sebuah kode yang membantu kita untuk melakukan sesuatu ya. Dalam hal ini memasukkan sesuatu ke dalam variabel tersebut. Operatornya adalah sama dengan. Lalu berikutnya bisa diikuti dengan data yang mau dimasukkan. Contoh, kalau data yang mau dimasukkan berupa teks, teman-teman tolong dengarkan. Kalau data yang mau dimasukkan berupa teks, kita bisa pakai petik, teman-teman. Mau petik 1 boleh, mau petik 2 silakan, mau yang mana silakan, tapi jangan pakai petik yang di atasnya tab itu ya, teman-teman ya. Mau pakai petik 2 boleh, mau pakai petik 1 juga boleh. Di tengah-tengahnya baru kita tuliskan sesuatu. Misalnya jadi data yang kita masukkan berupa tulisan ya teman-teman atau teks. Mau tanya? Oke, sebentar ya. Di kode PHP sendiri teman-teman, itu ketika dimulai harus ditutup teman-teman. Jadi ini anggap aja mulainya ya. Terus kita melakukan sesuatu, ketika sesuatu itu dianggap sudah selesai, satu perintah. Setiap satu perintah selesai kita tutup dengan titik koma, teman-teman. Gitu. Jadi ada aturannya ya. Setelah satu perintah selesai, ini yang perintahnya adalah memasukkan tulisan Susilo Bambang Yudhoyono ke dalam variabel dolar nama. Itu satu perintah ya. Nah, satu perintah ini selesai, kita tutup dengan titik koma. Kalau teman-teman tanya ini kenapa kok warnanya nggak berubah? Sebenarnya itu tergantung VS Code-nya teman-teman ya. Anda bisa install extension di sini. Kalau mau membantu Anda nulis ya, PHP IntelliFans namanya. Ini ya. Bisa Anda install. Ini sudah diinstal, makanya kalau ini saya klik jadinya malah uninstall. Ini membantu untuk apa? Anda bisa baca sendiri ya. Jadi bisa membantu. Kalau mau lebih bagus lagi, ada yang namanya Prettifier. Ini namanya Prettier. Ini membuat kodenya lebih berwarna. Jadi warna itu memang kalau mungkin Visual Studio Code-nya nggak otomatis ada, bisa ditambahkan dengan extension namanya teman-teman ya. Extension itu yang bawah ini ya. Jadi mungkin ada yang bisa Anda tambahkan yaitu Prettier ini. Ini bisa untuk CSS, JavaScript, dan lain-lain. PHP enggak ada. Terus kalau untuk PHP-nya sendiri bisa pakai IntelliFans tadi ya. Ini buat apa? Ini saya jelaskan di bawahnya.
Jadi ada lagi, saya gini aja. Mungkin saya jelaskannya di sini aja. Jadi dolar nama itu adalah nama variabel yang digunakan untuk menyimpan data, gitu ya. Sama dengan itu adalah operator untuk memasukkan data ke variabel. Lalu yang di dalam petik itu ya, itu adalah teks atau mungkin data gitu ya. Data berupa teks yang disimpan ke dalam variabel. Gitu Mas ya, pertanyaan yang belakang tadi ya. Saya jawab di sini. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada. Kalau dijalankan hasilnya apa? Kalau dijalankan hasilnya enggak ada apa-apanya, teman. Kecuali tulisan yang tadi ditulis. Ya. Jadi tidak semua yang ada di dalam kode PHP ini ditampilkan, teman-teman. Jadi memang di sini tujuannya tadi apa? Memberikan perintah. Apakah perintahnya harus menampilkan sesuatu? Tidak. Kalau perintahnya tidak menampilkan sesuatu ya tidak ditampilkan, gitu kan ya? Kalau perintahnya menampilkan sesuatu, baru sesuatu itu ditampilkan. Contoh ya. Contoh perintah untuk menampilkan adalah bisa pakai print ya. Kita coba print deh. Ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu bentuk perintah, print ya. Buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada petik. Petik ini sebenarnya enggak usah ya. Tapi kalau mau dikasih silakan. Lalu saya mau menampilkan namanya tadi, berarti saya pilih nama dari variabelnya, dolar nama gitu ya. Dolarnya ini wajib ya teman-teman ya. Apakah muncul? Kita coba aja ya. Ini ya muncul di sini ya. Jadi ada perintah yang tidak akan ditampilkan karena memang kita tidak menyuruh komputernya untuk menampilkan sesuatu, tapi kita bisa menyuruh komputer menampilkan sesuatu dengan cara print seperti ini. Ngerti ya? Ngerti enggak? Jadi tergantung perintahnya. Apa yang akan dilakukan itu tergantung dari perintah. Baris ke 16 itu perintahnya adalah memasukkan nilai atau data dalam penyimpanan sementara itu. Baris ke 17 perintahnya adalah tampilkan isi dari variabel.